anak-anak semuanya, silakan dulu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kalian sehat-sehat semua dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan mendalami tema tentang Aku Citra Allah yang Unik. Karena itu, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita mengawali kegiatan pelajaran kita dengan doa pada salah satu orang siswa untuk diminta membawakan dalam doa. Mari kita semua berdiri. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kiranya Kau memberikan hikmat, berkat dan bimbingan selama kami belajar hari ini. Bunda Maria, berikan kami kasih dan pikiran yang positif dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan pada hari ini. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, tema kita Aku Citra Allah yang Unik. Pada tema ini, kira-kira menurut kalian apa yang kalian tahu atau apa yang kalian mengerti tentang manusia sebagai citra Allah? Ya, silakan. Citra Allah adalah manusia yang diciptakan serupa atau segambar dengan Allah. Masih ada jawaban lain? Oke. Yang kedua, coba kalian bisa sebutkan keunikan atau keistimewaan manusia dari ciptaan lainnya. Ya. Manusia memiliki akal budi dan hati nurani. Oke. Mari kita beri tepuk tangan itu. Jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran dari Aku Citra Allah yang Unik ini itu agar peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna manusia sebagai citra Allah yang unik berdasarkan Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Yang mana kitab itu berbicara tentang kisah penciptaan manusia. Kisah penciptaan manusia pertama dan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Terus yang kedua, agar peserta didik semakin mampu menghargai sesamanya. Karena dia menyadari bahwa dirinya itu unik. Dan orang lain pun unik. Dan karena itu, sikap saling menghargai itu sangat perlu untuk dilakukan. Itu tujuan yang perlu kita dalami bersama dalam materi kita pada hari ini. Dan untuk mengawali proses itu, ada beberapa langkah yang harus kita lewati bersama. Jadi, kalian diminta untuk menonton video bersama. Nanti Pak Guru akan tayangkan videonya. Kalian melihat video, menyimak video, mengerti pesan yang mau disampaikan, melihat masalah, kemudian menemukan solusinya, dan mengambil intisari atau pesan yang disampaikan dari video tersebut. Yang kedua, nanti kalian sudah duduk dalam kelompok. Di dalam kelompok itu salah satu orang yang kalian tunduk sebagai ketua untuk duduk bersama-sama, kalian mendiskusikan bersama. Apa yang kalian diskusikan? Yaitu kitab suci. Kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Tentang kisah penciptaan manusia dan tugas-tugas manusia yang diberikan atau dipercayakan oleh Tuhan. Lalu setelah itu kalian mengumpulkan data. Data apa? Ini data yang tadi videonya sudah kita nonton, kemudian bahan kitab suci yang sudah kalian baca bersama, kemudian kalian diskusikan. Semua itu menjadi data yang akan kalian laporkan
bersama-sama nanti, yaitu pada sesi diskusi kelompok dan presentasi atau sharing. Jadi kita punya langkah-langkah yang harus kita mau belajar hari ini atau seperti itu. Ini kegiatan intinya kita nonton bersama, kemudian kita masuk ke dalam kelompok, kita diskusi bersama, lalu kita menyimpulkan, lalu dari semua yang akan kalian diskusikan dan sudah kalian temukan jawaban itu nanti dilaporkan bersama-sama di dalam kelompok. Sekarang kita memasuki kegiatan inti. Kegiatan inti nanti ini kita bagi dalam 2 tahap atau 2 sesi. Yang pertama kita menyimak video. Karena Pak Guru akan tayangkan video, harap kalian menyimak dengan penuh perhatian, mencatat yang penting seperti apa masalah yang kalian temukan dari video. Kemudian kira-kira dari masalah itu apa jalan keluar atau solusi yang ditawarkan. Dan yang ketiga kalian menuliskan pesan apa yang disampaikan dari video tersebut. Sekarang Pak Guru tayangkan videonya ya. Kekuatan hati nurani dan akal sehat. Ada seorang guru spiritual yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak murid dan sangat dihormati banyak orang. Suatu hari ada seorang muridnya yang penasaran akan karakter asli guru tersebut dan memanggil seorang pembaca wajah untuk membaca wajah sang guru. Sang guru pun mengizinkannya. Si pembaca wajah berkata, "Bentuk wajah orang ini menandakan dia serakah. Bentuk kepala orang ini menandakan dia jahat." Murid-murid sang guru menjadi marah dan ingin mengusir si pembaca wajah. Namun sang guru menahan mereka dan mempersilahkan sang pembaca wajah untuk meneruskan. Si pembaca wajah berkata, "Dilihat dari bentuk hidungnya, orang ini kikir. Dilihat dari bentuk bibirnya, orang ini suka berbohong." Sang guru kemudian berterima kasih dan pembaca wajah itu pun pergi. Murid-muridnya merasa heran mengapa sang guru tidak marah dan malah mengucapkan terima kasih. Jadi seorang murid bertanya, "Guru, dia mengatakan hal-hal buruk tentang Anda. Mengapa guru diam saja? Saya sendiri sudah menjadi murid guru bertahun-tahun. Dan semua yang dikatakan pembaca wajah itu adalah bohong. Saya tidak pernah melihat satu kali pun guru bersifat atau melakukan seperti yang dia katakan." Sang guru kemudian berkata, "Apa yang dikatakan pembaca wajah itu semuanya adalah benar. Sifat asli saya memang adalah seperti itu. Namun si pembaca wajah itu tidak bisa membaca satu hal, bahwa selain sifat asli, seorang manusia memiliki hati nurani dan akal sehat. Saya memang aslinya bersifat buruk. Namun dengan hati nurani dan akal sehat yang saya miliki, saya bisa mengendalikan semua sifat buruk itu." Tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang sangat mungkin memiliki sifat yang buruk. Namun, setiap orang juga memiliki hati nurani dan akal sehat, serta menggunakan keduanya untuk menekan sifat-sifat buruknya. Baik anak-anak, kita sudah menyimak video tentang kekuatan hati nurani dan akal sehat. Dari video yang ditayangkan tadi itu berkisar tentang apa?
Berkisah tentang apa video tadi? Hati nurani dan akal sehat. Lalu dilihat dari mana? Kasusnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ya, Pak tayangkan ulang lagi ya, supaya kalian ada pencerahan kembali. Lihat dengar baik-baik. Coba kalian menyimak dengan seksama. Kekuatan hati nurani dan akal sehat. Temukan masalah yang Ada ada. seorang guru spiritual yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak murid dan sangat dihormati banyak orang. Suatu hari ada seorang muridnya yang penasaran akan karakter asli guru tersebut Baik, dan tekan dulu. memanggil seorang pembaca wajah. Seorang guru, ya kan? Ya. Seorang guru, kemudian ada seorang siswanya berusaha untuk apa? Memanggil seorang pembaca wajah untuk menemukan karakter dari gurunya itu. Lihat lagi. Kemudian seorang pembaca wajah itu didatangkan oleh siswa atas seizin gurunya untuk melihat karakter dari guru tersebut. Jadi karakter yang akan dibaca oleh pembaca wajah itu menggambarkan apa? Sifat dan kepribadian dari gurunya. Sekarang kita lihat lagi. Karena perhatian Untuk bersama. membaca wajah sang guru. Sang guru pun mengizinkannya. Si pembaca wajah berkata, bentuk wajah orang ini menandakan dia serakah. Bentuk kepala orang Tadi bentuk wajah. Bentuk wajah orang murid seperti ini menandakan gurunya itu serakah. Heran ya? Hebatnya dia bisa baca. Hanya dari wajah dia bisa menentukan sifat orang ini serakah. Terus dari bentuk kepala orang ini menandakan dia jahat. oh, Murid-murid sang guru menjadi marah dan ingin mengusir si pembaca wajah. Namun sang guru menahan mereka. lihat apa reaksi dari murid-muridnya ketika mendengar seorang pembaca wajah menggambarkan karakter dari gurunya. Hah? Mereka menjadi marah dan ingin mengusir si pembaca wajah. Ya, mereka menjadi marah dan mengusir si pembaca wajah tersebut. Kenapa? Kenapa mereka marah? Karena murid-muridnya melihat bahwa gurunya itu adalah baik dan tidak mungkin memiliki karakter yang seperti diucapkan oleh si pembaca wajah tadi. Dan mereka marah ketika si pembaca wajah bilang orang ini bentuk mukanya seperti ini menandakan dia ini serakah. Bentuk kepalanya yang seperti ini menandakan dia jahat. Lalu selama pengalaman murid-muridnya dengan gurunya itu mereka merasa bahwa gurunya sangat baik. Nah, kita lanjut. Jadi menyimak cerita itu secara mendalam. Mari. Dan mempersilahkan sang pembaca wajah untuk meneruskan. Jadi gurunya Si membiarkan. pembaca wajah berkata, lihat dari bentuk hidungnya, orang ini kikir. Dilihat dari bentuk bibirnya, orang ini suka berbohong. Sang guru kemudian berterima kasih dan pembaca wajah itu pun pergi. Murid-muridnya merasa heran mengapa sang guru tidak marah dan malah mengucapkan terima kasih. Tidak marah, malahan bertanya, mengucapkan terima kasih. dia mengatakan hal-hal buruk tentang Anda. Mengapa belum diam saja? Saya sendiri sudah menjadi murid bertahun-tahun. Dan semua yang dikatakan pembaca wajah itu adalah bohong. Ini reaksi dari teman gurunya. Tidak melihat satu kali pun guru bersifat atau melakukan seperti yang dia katakan. Sang guru kemudian berkata, apa yang dikatakan pembaca wajah itu semuanya adalah benar. Ini penekanannya. Seperti saya, Penekanannya bahwa sang guru tadi mengakui kebenaran
atas apa yang sudah disampaikan oleh sang pembaca wajah tentang karakter pribadi dirinya itu sendiri. Bahwa sang pembaca wajah mengatakan bahwa dirinya jahat, bentuk bibirnya ini menandakan dirinya kikir, dan apa yang dikatakan itu benar, dan dia mengakui bahwa itu benar. Tetapi ada yang bisa membuat bahwa dia bisa menekan semua sifat atau karakter yang buruk tersebut, sehingga sifat atau karakter itu tidak diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain selalu melihat bahwa dirinya itu baik. Nah, ini kita lihat lagi. Memang adalah seperti itu. Namun si pembaca wajah itu tidak bisa membaca satu hal. Dia tidak bisa Bahwa membaca. selain sifat asli, seorang manusia memiliki hati nurani dan akal sehat. Saya memang aslinya bersifat buruk. Itu penekanannya. Hati nurani dan akal sehat yang saya miliki, saya bisa mengendalikan semua sifat buruk itu. Ya, jadi begini. Kuncinya adalah kita ini memang tidak bisa terlepas dari sifat-sifat yang buruk. Semua orang punya sifat yang buruk atau jelek atau jahat. Tetapi kita ini dianugerahi oleh Tuhan, yaitu akal budi dan hati nurani, yang menandakan bahwa kita ini berbeda dari setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Karena dengan akal budi dan hati nurani, kita bisa menekan atau menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Karena kita bisa berpikir, saya ini kalau punya sifat seperti ini, kalau nanti saya bergaul dengan teman-teman, orang tidak akan mau berteman. Karena saya satu memiliki sifat yang kikir, memiliki sifat yang jahat, suka jahil, rakus. Bagaimana saya bisa berteman dengan orang lain? Justru karena saya memiliki hati nurani saya tergugah. Kalau saya tidak berteman dengan orang lain, saya tidak punya kawan. Dan kalau saya tidak punya kawan, saya hanya hidup sendirian. Saya tentu akan merasa iri ketika teman-teman saya itu bermain dengan kelompok mereka, sementara saya hanya sendirian. Jadi hati nurani itulah yang menggugah dia untuk merubah kembali sifat dan perilakunya yang buruk itu. Jadi dia berpikir, saya harus punya banyak teman, saya harus sama seperti mereka. Maka saya harus merubah sikap dan perilaku saya yang buruk itu, jika saya ini bisa berteman dengan siapa saja dan bisa berbuat baik kepada siapa saja. Nah, ini dari cerita tadi dalam video ini, kira-kira pesan apa yang bisa kalian tangkap? Ada yang bisa memberikan satu dua masukan, kira-kira pesan apa yang bisa kalian petik atau tangkap dari video yang berbicara tentang kekuatan hati nurani dan akal sehat? Ayo, ada? Halo. Pesannya bahwa tadi sudah Pak jelaskan. Anugerah dari Tuhan berupa hati nurani dan akal budi itu kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu anugerah yang terbesar yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk ciptaan lain. Coba seandainya kalian bayangkan kalau binatang dianugerahi akal budi dan hati nurani, maka manusia jauh lebih rendah daripada ya kan? Binatang sekalipun hanya diberi karunia untuk hidup, tidak diberi akal budi, tidak diberi hati nurani, tapi mereka berperilaku menurut hukum alam. Tapi manusia ini diberikan anak sebab. Pada sekarang manusia yang mau mengarahkan hati nuraninya kepada sesuatu yang kita sebut dengan kebaikan. Baik, itu dari video realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia.
sekarang kita masuk kepada pendalaman kitab suci. Kita menimbang, menggali inspirasi dari kitab suci, khususnya kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, kepada salah satu orang untuk membaca kitab suci, kita lihat bersama. Tolong bacakan dengan suara yang kuat supaya dapat didengar oleh teman-teman yang lain menyimak kitab suci. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan cakupannya itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, baik, terima kasih kepada anak yang sudah membacakan kitab suci. Nah, baik, anak-anak sekalian, kitab suci Kejadian 1, 26 sampai dengan 28 berkisah tentang kisah penciptaan manusia. Kisah penciptaan manusia pertama itu terjadi di mana? Terjadi di sebuah taman. Tuhan menyediakan sebuah taman, dan taman itu adalah taman Eden. Nah, taman Eden sebagai tempat tinggal manusia pertama. Taman Eden sebagai tempat tinggal manusia pertama, yang mana semua yang ada di taman itu sudah tersedia. Jadi ketika manusia dijadikan Tuhan, segala sesuatunya sudah disediakan. Lalu Tuhan menempatkan manusia pertama di dalam taman Eden itu, tapi Tuhan juga memberikan sebuah amanat atau tugas kepada manusia. Dari cerita kitab suci tadi, kira-kira menurut kalian apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia? Ada? Ya, silakan. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu. Itu tugas wajib. Tugas wajib yang pertama Tuhan berikan kepada manusia pertama, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, berkembang dia, penuhi seluruh bumi dan taklukkanlah itu. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, tugas yang kedua dari cerita yang kalian dengar dari kita. Tugas kedua, tugas kedua. Nah, mereka kan ada di sebuah taman. Di taman itu sudah tersedia segalanya. Mau makan ada, tinggal petik. Tidak perlu kerja keras, tidak perlu banting tulang. Segala sesuatu sudah ada, Tuhan sudah sediakan. Tinggal kalau lapar petik, petik. Nah, itu tidak perlu bekerja. Maka tugasnya adalah apa? Mengusahakan dan merawat. Artinya bertugas mengusahakan dan merawat dunia, tempat di mana manusia tinggal. Coba kalian lihat kasus-kasus yang terjadi sekarang. Kerusakan alam dan lingkungan itu terjadi karena ulah manusia. Banjir itu karena manusia punya ulah, bukan hukum alam. Alam itu berjalan berdampingan dengan manusia. Manusia sudah diberikan kuasa untuk menakluk semua ciptaan Tuhan. Manusia telah dianugerahi kuasa yang sangat besar. Dan kita
sangat besar untuk menguasai alam. Tapi manusia kalau dalam mengusahakan alam itu, dia tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan secara baik, maka rusaklah alam itu. Alam pun menjadi apa? Rusaknya alam itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan bencana. Satu, paling sering itu adalah bencana banjir, tanah longsor. Karena ratusan manusia tebang pohon tidak pernah mau melakukan penghijauan, hanya tahu asal tebang. Lalu berpikir bahwa nanti pohon itu tumbuh sendiri. Kan tidak mungkin. Harus ada usaha dari manusia. Sebelum kau tebang, harus siapkan satu bibit untuk ditanam sebagai pengganti. Karena ketika tiba musim penghujan nanti, banjir datang, ada pohon-pohon pelindung yang bisa meresap air sehingga mengurangi tekanan air itu. Tidak terjadi yang namanya banjir. Biasanya sebuah lahan rata, lahan kosong yang banyak pohonnya rata-rata ditebang habis untuk dijadikan pemukiman atau dijadikan area-area industri, area-area perkantoran. Nah, akhirnya ketika tiba musim penghujan, karena tidak ada pohon, hujan dan curah hujannya begitu banyak, akhirnya apa? Air mulai menumpuk. Air tidak bisa mengalir dengan bagus karena airnya hanya rata, toh otomatis airnya tergenang dulu. Air tergenang akan menjadi sebuah kolam renang. Tidak seperti di kota-kota besar di Jakarta itu selalu setiap tahun selalu banjir. Kenapa kebanjiran? Karena memang daerah rata yang tidak ada area pembuangan. Ada sih sungai-sungai atau kali-kali di pinggiran kota, tetapi sungai-sungai itu tidak pernah dirawat. Sampah-sampah dibuang ke dalam sungai. Akhirnya sungai menjadi dangkal. Dan ketika air hujan, ketika musim penghujan banjir, jelas dia meluap karena dangkal sungai. Dan air menjadi kotor. Nah, itu artinya bahwa manusia menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dan Tuhan, bahwa manusia diberi kuasa untuk menaklukkan dan menguasai seluruh alam. Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk penguatannya, bahwa dari video yang sudah kita tonton, dari cerita kitab suci yang sudah kita baca bersama, pertama, manusia sebagai citra Allah itu adalah manusia diciptakan baik adanya. Ingat, hakikat manusia pertama kali diciptakan itu baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Manusia sejak dari awal mulanya diciptakan itu baik. Karena Allah menciptakan manusia dari gambarannya, dari rupanya. Jadi rupa Allah yang, kalau kita mau tanya, Tuhan Allah kalian sudah pernah lihat? Belum pernah lihat. Nah, kalian bisa melihat wajah Tuhan Allah dalam wajah diri sesama kalian itu. Jadi potongan fisiknya model seperti itu. Jadi kita bisa menghayal yang tinggi bahwa rupa Allah itu model seperti apa, atau rupa Tuhan Allah itu model seperti apa. Rupa Tuhan Allah adalah rupa dalam gambar diri kita masing-masing sebagai manusia. Jadi rupa Allah itu ada dalam gambaran diri manusia. Manusia mempunyai relasi yang khusus dengan Allah. Manusia ditetapkan sebagai Tuhan atas makhluk lainnya. Dia menjadi raja. Kisah penciptaan 6 hari. Selama 6 hari kita penciptaan dan manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Tapi dia diciptakan pada hari yang ke-6, dia menjadi Tuhan atas seluruh ciptaan lainnya.
Kenapa dia menjadi tuan? Karena dia dianugerahi dua anugerah istimewa, yaitu akal budi dan hati nurani. Hanya manusia lah yang diberikan anugerah seperti itu. Terus, kedua, manusia sebagai citra Allah, artinya manusia memiliki martabat sebagai pribadi yang diberikan karunia khusus berupa akal budi, kehendak, dan hati nurani. Ini jadi anugerah tadi yang Pak bilang. Coba kalian bayangkan kalau seandainya binatang juga diberikan anugerah seperti itu, maka terjadi persaingan antara manusia dan binatang. Ya. Dan tidak tahu lagi berarti berupa binatang itu potongan seperti apa. Seperti kalian pernah nonton di film-film kan, ada manusia yang berbadan, ada bermuka hewan berbadan manusia, aneh-aneh. Tapi itulah pemaparannya. Ini gambarannya. Berikut, yang ketiga, sebagai citra Allah, ini menurut Gaudium et Spes, dokumen gereja Gaudium et Spes, artikel 12, mengatakan bahwa manusia yang di dunia merupakan makhluk yang dikehendaki Allah. Demi dirinya sendiri, manusia berasal dari Allah, dikasihi oleh Allah dan mempunyai ikatan kesatuan dengan Allah. Manusia adalah makhluk yang benar-benar bermartabat. Kenapa bermartabat? Karena itu tadi dari awal mula Pak katakan manusia diciptakan serupa dengan. Dalam kitab itu kalau kalian baca, Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita diciptakannya dia laki-laki, diciptakannya dia perempuan. Ya. Terus berikut keempat, sikap yang diharapkan dalam menghadapi perbedaan atau keunikan diri adalah menerima apa adanya. Kita tidak perlu selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi keunikan kita ini diciptakan oleh Tuhan ini sejak dari kandungan ibu kita. Itu memiliki keunikan yang berbeda. Keunikan di sini yang dimaksud adalah kemampuan Bapa. Ada orang yang memiliki 1-2 kemampuan. Ada yang memiliki 3, 4, 5 kemampuan. Contohnya apa? Contohnya begini. Contoh ada orang yang memiliki bakat dalam bidang olahraga. Olahraga ada yang bisa bermain bola kaki, bisa bermain bola voli, bisa bermain basket, bisa bermain badminton. Artinya dia punya kemampuannya ganda, multitalenta. Terus ada juga yang hanya 1 atau 2 kemampuan. Dia hanya bisa bermain bola kaki tapi dia tidak bisa bermain basket. Atau dia hanya mempunyai bakat di bidang olahraga tapi tidak mempunyai bakat di bidang seni. Itu ada yang bakatnya ganda. Ada orang yang bakatnya ganda. Seni dia bisa, olahraga dia bisa. Artinya itulah kemampuan setiap orang yang dianugerahi oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibu. Jadi Jadi ini poin 4 ini menghadapi perbedaan keunikan atau kemampuan bakat itu kita tidak perlu merasa canggung. Oh dia ini bisa ini suka. Bukan begitu, artinya kita tidak perlu merasa iri hati atau berkecil hati bahwa saya tidak bisa melakukan itu. Kita fokus saja kepada apa yang kita bisa. Terus berlatih mengembangkan kemampuan kita yang kita bisa. Kalau memang yang ini kita belum bisa ya pelan-pelan kita fokus yang kita bisa. Sampai benar-benar kita ahli. Kita fokus berlatih sampai kita dinyatakan ahli dalam bidang yang kita tekuni. Daripada kita banyak tapi semuanya tidak ahli. Tidak mahir. Sebentar saya lihat orang main musik, main. Main belum habis sebentar saya lihat lagi dia mau olahraga. Nanti dia takut kan?
musiknya dia belajarnya belum habis, belum terlalu tahu tekan dulu di mana tidak ada, dia tidak tahu. Tapi sebentar dia sudah pindah itu tanda dia tidak punya apa pendirian. Maunya ikut sama seperti orang yang punya kemampuan ganda, tapi sebenarnya dia tidak bisa. Karena itu dia tidak perlu merasa merasa tanggung dengan kemampuan yang dia miliki. Dia harus menghargai dan bisa menerima keunikan dari pribadi orang lain. Yang kelima, manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, terutama dalam pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak Allah itu kasih yang tertuju demi keselamatan dan kebahagiaan manusia dan seluruh kita. Sekarang kita kembali kepada kitab suci lagi. Kita merenungkan bersama kisah penciptaan. Kira-kira apa tujuan apa tujuan dari Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya termasuk manusia? Ada yang tahu maksud Allah? Apakah ada kalian tahu maksud dari Tuhan Allah menciptakan dunia ini beserta isinya dan menjadikan manusia ini sebagai tuan atas seluruh ciptaannya? Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu maksud Allah seperti apa. Tapi kita bisa mengetahui maksud Allah itu lewat hasil karya ciptaan. Hasil karya ciptaan itulah yang pelan-pelan menghantar kita kepada suatu permenungan, suatu refleksi bahwa Allah sebenarnya sangat mengasihi. Dia ingin menunjukkan cintanya, dia ingin menunjukkan kasihnya kepada seluruh ciptaannya, terutama kepada manusia. Jadi lewat karya ciptaan itu Tuhan menyatakan kepada kita manusia bahwa dia sangat mengasihi dan menyatakan dirinya sebenarnya adalah sumber kasih itu sendiri. Terus yang keenam, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan pribadi Allah yang penuh kasih kepada manusia dan segenap ciptaannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Jadi karena kita ini adalah citra Allah, maka kita harus perlu menunjukkan, menampakkan kepada setiap sesama kita tentang Allah yang adalah kasih itu dengan cara kita mengasihi sesama kita, menolong sesama kita. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa membantu atau menolong sesama kita. Cara tidak usah terlalu banyak menunjukkan kasihnya itu. Cukup senyum setiap hari, itu paling sederhana. Melakukan senyum kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang kita kenal. Senyum dengan kasih, bukan senyum dengan terpaksa. Senyum dengan penuh kasih kepada siapa saja. Tegur siapa dengan siapa saja. Itu satu hal yang paling sederhana, kita menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita. Allah tidak menuntut kita melakukan perbuatan yang besar. Tapi dia mau kita melakukan perbuatan kecil. Karena kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita juga setia pula dengan perkara-perkara yang besar. Tapi kalau perkara kecil dia tidak setia, tidak bisa melakukan, apalagi kita mau melakukan perkara-perkara yang besar, itu tidak mungkin. Ya, dari ini 6 penguatan yang bisa Pak Guru sampaikan kepada kalian terhadap materi aku citra Allah yang unik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke kegiatan penutup refleksi dan aksi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Bisa pahami semua yang sudah dijelaskan? Bisa. Oke, baik. Tadi kita sudah menyaksikan bersama video pembelajaran tentang kekuatan hati nurani dan akal sehat. Dan kita sudah menyimak bersama cerita kita tentang kisah penciptaan manusia
dalam Kejadian 12 ayat 26 sampai dengan 28. Semuanya itu kita sudah mencari tahu, kita sudah merefleksikan, mendiskusikan secara bersama. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan dari cerita atau pelajaran tadi? Sekarang ini kita dihantar kepada sebuah refleksi. Anda dan saya, guru dan peserta didik, guru dan siswa sama-sama merefleksikan. Kira-kira sikap positif apa yang harus dikembangkan dalam menanggapi keunikan diri dan bagaimana pengaruhnya di dalam hidup kita. Kita bersama-sama merenungkan sikap positif. Saya punya pribadi yang unik, memiliki keunikan, memiliki kemampuan, bakat yang berbeda-beda. Dan bagaimana saya bersikap, bertindak laku, berbuat dalam kehidupan saya setiap hari ini. Dan sebagai aksi perwujudan dari keunikan diri kita itu kita nyatakan dalam bentuk aksi nyata. Dan karena itu Pak Guru meminta kepada salah satu dari perwakilan kalian untuk menyatakan dalam bentuk doa spontan. Apa yang bisa? Ya, silakan. Yang kau anugerahkan padaku. Peristiwa hari ini aku mengucap syukur karena aku diberi karunia dalam pelajaran agar dapat beri segala karunia yang kau berikan kepadaku dapat memberikan semangat dalam hidupku untuk selalu berbagi ilmu bersama temanku di sekolah. Ya Bapa, aku bersyukur juga atas kemurahan hatimu sehingga aku dapat menjadi anak tertekan dalam pelajaran di sekolah. Oleh karunia itu, berikan kekuatan pada saya sehingga saya tidak menjadi anak yang sombong, pemarah dan nakal. Tapi buatlah saya selalu bersyukur atas anugerah karunia ya Bapa. Bersyukur atas anugerah karunia ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Mari kita berikan aplaus untuk teman kita yang sudah membawakan sebuah aksi nyata dalam bentuk doa. Mari kita berikan. Baik anak-anak kalian, itu tadi salah satu bentuk aksi nyata yang sudah diberikan sebagai perwujudan atas keunikan diri yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kira-kira sampai di sini. Sejauh yang kalian amati, sejauh yang kalian simak dalam proses pembelajaran sepanjang dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan inti, menonton video, merenungkan kitab suci, apa yang kalian rasa berkesan bagi diri kalian tentang keunikan diri kalian, bahwa ternyata saya menyadari bahwa saya memiliki keunikan yang selama ini kata istilah keunikan itu saya belum paham. Yang saya tahu saya memiliki kemampuan atau saya memiliki bakat, yang mana bakat itu tidak saya sadari, belum saya kembangkan. Bakat itu masih terpendam di dalam diri. Oleh karena itu ke depan dalam kehidupan kita nanti ke depan, bakat atau keunikan yang kalian miliki itu
haruslah kalian kembangkan setiap hari. Caranya melalui belajar terus-menerus dan menekuni. Ya, dari baik anak-anak, Pak Guru mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk keterlibatan kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kalian terima dalam proses pembelajaran hari ini dapat kalian wujud nyatakan atau dapat kalian menerapkan dalam bentuk aksi nyata dalam kehidupan kalian setiap hari. Dan sebagai akhirnya, mari kita berdiri bersama. Kita menutup seluruh rangkaian proses pembelajaran kita ini dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Yang salah seorang dipersilakan untuk marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami yang salah kami, dan janganlah kami dengan dalam percobaan, tetapi berilah kami yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam. Selamat yang Pak Guru. selamat siang semua anak-anak. Terima kasih dan silakan.